Halo teman-teman, kami dari kelas 11.3 akan menganalisis mengenai pemikiran pendiri-pendiri bangsa mengenai Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jason. Saya melakukan analisis ini bersama dua rekan saya, yaitu Devina dan Sabrina. Pada video kali ini, kita akan mengetahui gagasan-gagasan rumusan Pancasila yang berbeda-beda menurut Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno serta persamaannya. Langsung saja, mari kita ke gagasan menurut Supomo terlebih dahulu. Yang pertama ada persatuan. Persatuan yang dimaksud Supomo adalah persatuan hidup, persatuan Kawula dan Gusti, maksudnya ikatan antara makhluk dan Tuhannya, dan persatuan antara dunia luar dan batin. Lalu yang kedua ada kekeluargaan. Supomo menginginkan kekeluargaan sebagai dasar bagi Indonesia merdeka, karena karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Lahir bermakna hal-hal tampak, fisikal, dan ragawi. Sedangkan batin berkaitan dengan keyakinan, agama, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Lalu yang keempat adalah musyawarah. Menurut Supomo, pemimpin Indonesia hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya juga pada kepemimpinan lainnya, agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyatnya. Yang terakhir adalah keadilan rakyat. Menurut Supomo, seluruh pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala desa, harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Kita lanjut ke gagasan menurut Muhammad Yamin. Berbeda dengan Supomo dan Soekarno, Yamin mengusulkan dua versi rumusan-rumusan Pancasila, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Rumusan Pancasila secara lisan, yang pertama ada perikebangsaan. Perikebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa, menurut adat istiadat, tidak mencontek dari luar negeri. Yang kedua adalah perikemanusiaan. Perikemanusiaan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lainnya. Yang ketiga ada periketuhanan. Periketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. Yang keempat ada perikerakyatan. Perikerakyatan adalah dasar musyawarah atau semua yang menyangkut kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan. Negara harus disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan dialog dengan masyarakat luas. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka nantinya akan menjadi suatu negara kesejahteraan baru. Rumusan yang kedua adalah rumusan secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang melindungi negara dengan Indonesia merdeka itu. Yang kedua ada kebangsaan persatuan Indonesia. Perikebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Muhammad Yamin, paham nasionalisme ini perlu merujuk pada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Muhammad Yamin, tujuan Indonesia merdeka sudah sama. Artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Perikemanusiaan ini berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar perikemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Muhammad Yamin menjelaskan soal permusyawaratan merupakan sifat peradaban asli Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, sehingga harus diteruskan. Sementara, untuk perwakilan diperlukan agar Indonesia bisa diwujudkan sesuai kehendak rakyat. Kebijakan diartikan sebagai rasionalisme yang sehat, lepas dari anarkik, liberalisme, dan penjajahan.
Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin menitik beratkan soal kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial berkaitan dengan daerah-daerah di sebuah negara. Hal ini harus sama di daerah yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan sebuah etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama. Dan yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Internasionalisme atau peri kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa dan rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan. Selanjutnya yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Nah, setelah kita mengetahui seluruh rumusan-rumusan Pancasila yang telah digagasi oleh 3 pendiri bangsa kita, mari kita menganalisis persamaan-persamaan dari beberapa rumusan tersebut. Yang pertama adalah mencetuskan keagamaan sebagai pedoman. Pedoman yang dimaksud di sini adalah pedoman hidup untuk bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Bagaimana kita melakukan aktivitas, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, bagaimana kita memperlakukan sesama bangsa, dan lain-lain. Ketiga tokoh pendiri negara ini mengharapkan bangsa Indonesia hendaknya hidup melakukan sebagaimana manusia yang seharusnya dengan memiliki pegangan yaitu berketuhanan. Yang kedua adalah ketiga tokoh pendiri bangsa merumuskan jumlah butiran yang sama yaitu sebanyak 5 butir. Selanjutnya, persamaan yang ketiga adalah setiap usulan para pencetus memiliki makna nasionalisme atau kebangsaan. Yang dimaksud oleh ketiga pencetus rumusan Pancasila ini adalah Indonesia selayaknya dibentuk atas dasar sifat bangsa yang didirikan oleh Persatuan Bangsa Indonesia tanpa memandang etnis atau suku manapun. Dasar sifat bangsa ini sesuai dengan adat istiadat dan tidak mencetak luar negeri. Dan yang keempat, ketiga tokoh menginginkan Indonesia merdeka tidak didirikan atas penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan bermusyawarah dan melibatkan masyarakat luas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video mengenai perbedaan dan persamaan perumusan Pancasila dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.